masih worth it nggak sih buat magang di Jepang di tahun 2023 ini? Program magang ke Jepang mau ditutup dan prosesnya berapa lama? Nah, minimal kan kalau kalian masuk LPK di tahun 2023, terus belajar kalian bagus, attitude kalian bagus, kalau misalkan kalian lolos, pasti berangkat itu di tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Dan Bersakai. Channel yang akan berbagi seputar kehidupan di Jepang dan info pemagangan di Jepang. Oke teman-teman, hari ini kita mau jalan-jalan lagi. Kebetulan hari ini hari Kamis libur. Harusnya kan Rabu Kamis libur, tapi kemarin banyak kerjaan, makanya 3 hari ini nggak sempat upload video, nggak sempat bikin video. Sebenarnya nggak lembur juga, pulangnya biasa normal, cuman udah keburu capek gitu, karena kerjaannya nggak berat, cuman kebanyakan mikirnya gitu loh. Karena saya harus bisa baca gambar, terus nyambungin kabel. Kalau kalian yang tahu wiring pengkabelan ya kayak gitu kerjanya. Jadi kita harus bisa baca gambarnya udah dibikinin, terus kita sambungin kabel-kabel ya kita sambungin. Jadi harus kerjaannya kebanyakan mikirnya daripada kerjaan beratnya. Kalau kerjaan berat ya paling kalau ke Gemba doang baru berat. Nah 3 hari ini nggak sempet upload video teman-teman. Oke lah, saya ini mau ngasih info juga buat teman-teman seberapa besar peluang magang ke Jepang di tahun 2023 dan apakah masih worth it magang di Jepang di tahun ini, tahun 2023. Yuk kita bahas sama di sini. Ikuti terus videonya. Jangan lupa sebelum dimulai videonya, jangan lupa di like videonya dan di share juga, dan jangan lupa di subscribe. Kita gas. Oke teman-teman, kita bikin videonya di sini aja sambil kita mau beli kopi dulu. Jadi sambil ngobrol sambil ngopi lah ya. Oke, kita beli kopi dulu. Oke, udah ada kopinya. Kita ngobrol di sini aja teman-teman ya. Di depan aja deh. Agak tinggi soalnya tempat. Oke, kita di sini aja ngobrolnya. Ini produk Daido di Indonesia udah ada ya, di daerah Cikarang atau di mana gitu, nama tokonya Pepaya atau apa gitu. Produk Daido udah ada di Indonesia. Buat kalian yang udah pernah beli, coba tebak ini harganya berapa di Indonesia. Coba jawab di komen. Kalau di sini ini 110. Ada yang 100, ada yang 110 ya, tergantung mesinnya juga, beda-beda kayak gitu. Ini 110, kalau dirupiahin mungkin harganya ke 12.500-an lah. Oke teman-teman, ini ya kita mau bahas masih worth it nggak sih buat magang di Jepang di tahun 2023 ini. Kalau saya bilang masih worth it ya teman-teman. Kalau kita melihat lowongan yang ada di Indonesia ya, buat kalian yang mungkin yang sekarang lagi susah buat nyari kerja di Indonesia, saya kira
worth it ya untuk kerja di Jepang. Apapun itu ya, mau magang, karena proses kerja di Jepang itu kan ada beberapa proses ya. Yang pertama itu ada magang. Kalau magang itu kan istilahnya kita training ya, bukan sebenarnya nih dari artinya aja magang itu kita di sini tuh training sebenarnya. Terus uang yang kita hasilin itu bukan gaji sebenarnya, itu uang saku ya sebenarnya, karena kita di sini training. Kita disebutnya itu uang saku. Kalau gaji, kalau murni gaji itu mulai dari proses Tokutei Gino nih. Saya kasih tahu dulu beberapa prosesnya yang ada di Jepang. Yang pertama itu yang proses buat bisa kerja ke Jepang itu ada Tokutei Gino. Nah, Tokutei Gino itu kan prosesnya, persyaratannya itu harus, yang kalian harus penuhi itu yang pertama itu bahasa Jepang kalian minimal N4 atau JFT A2 Basic, setara N4 lah kayak gitu ya. Terus yang kedua, kalian itu harus punya SSW atau SSW apa ya, Specific Skill Worker. Jadi misalkan kalian pengen kerja di pengolahan makanan, nah kalian harus punya sertifikat SSW makanan. Kalau enggak, kalau kalian pengen kerja di pertanian ya kalian punya SSW pertanian. Kalau misalkan kalian di pabrik, berarti kalian harus SSW manufaktur kayak gitu. Kalau pengolahan makanan, restoran itu macam-macam ya SSW itu. Ada berapa macam saya kurang tahu, pokoknya macam-macam lah. Jadi kalian nanti kerja ke Jepang itu sesuai dengan keahlian kalian yang kalian kuasai. Kalau kalian menguasai bidang pertanian ya di pertanian di Jepangnya. Jangan sampai kalian sudah di Jepang nih, kemarin juga ada yang ketangkep ya gara-gara kasus dia itu SSW-nya perkebunan atau pertanian gitu, tapi pekerjaannya beda dengan SSW-nya itu. Nah, itu bisa dipulangkan ya, bisa dideportasi dari Jepang kayak gitu teman-teman. Terus yang kedua ada G2G-nya. G2G-nya buat ke Jepang kayak Kaigo. Kalau Kaigo kan itu ada yang pakai PJTKI juga, ada yang pakai LPK juga. Tapi yang resmi pemerintah itu sistem G2G-nya itu ada ya. Kayak ke Korea kayak itu. Kalau ke Jepang buat kerja di luaran selain Kaigo itu buat ada di IM Japan itu, buat ya di, kalau IM Japan apa aja sih pekerjaannya saya kurang paham, tapi sama aja kayak gitu. Kalau IM Japan magang ya, kalau IM Japan itu buat magang. Kalau G2G-nya itu kayak kita kerja, tapi kita minimal punya D3 keperawatan, atau misalkan kita punya sertifikat yang dikeluarin oleh LPK, kita pernah bekerja sebagai perawat atau apa ya namanya, pernah ada juga dulu jadi kerja di kayak rumah tunawisma atau apa sih namanya kalau di Indonesia ya kayak gitulah. Jadi kita pernah ngerawat selama berapa bulan, kita keluarin sertifikatnya dari tempat tersebut kayak gitu. Nah, bisa kayak gitu ya. Terus lagi ada Tokutei Gino udah, engineering. Nah, ini engineering ya. Engineering itu kan minimal kalian dilihat dari pisahnya namanya engineering, berarti karena teknik ya. Tapi selain teknik juga ada sih beberapa dari selain teknik bisa juga pakai visa S1-nya ke sini. Tapi kebanyakan yang kerja di sini itu pakai visanya engineering, minimal D3, S1, terus lagi nah kalau misalkan engineering dia gajinya itu lebih besar ya, per jamnya itu minimal itu 1.400 sampai 1.600-an lah, tergantung perusahaannya juga, tergantung pekerjaannya juga. Kalau dari teman saya yang di sini yang di Daisin, dia itu engineering itu sekitar 1.600 per jamnya. Apalagi dia kalau kita punya sertifikat kayak sertifikat SIM forklift kayak gitu ya. Terus lagi ya sertifikat kayak pengelasan gitu, itu lebih, itu nambahnya itu bisa 100 yen per jamnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita mulai 1.500 tambah 100 yen 1.600 per jam, kali sehari kerja 8 jam berarti 8 kali 48 sekitar 12.000, sekitar 1.300-an lah mungkin seharinya itu ya. Kalau dikali kita kerja 23 hari ya kali aja sendiri, hitung aja sendiri berapa. Nah, jadi itu buat yang murni kerja, isi dari mulai Tokutei Gino, G2G-nya Kaigo, engineering ya kayak gitu.
Nah, kalau buat magang gimana? Magang ya kembali lagi, walaupun pas kita datang ke Jepang ini aslinya itu nggak training ya, aslinya itu kerja juga. Cuman ya istilah dari penggajiannya itu bukan gaji, sebenarnya uang saku ya teman-teman. Nah, menurut kalian masih worth it nggak? Kalau saya pikir masih worth it ya. Masih worth it banget ya buat kalian yang mau magang ke Jepang atau kerja ke Jepang ya. Karena pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang juga kemarin baru membuka kerjasama lagi. Kerjasama di bidang apa ya? Pariwisata. Terus ada pembaharuan kerjasama lagi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang. Nah, buat yang kalian bertanya-tanya, kan Jepang program magang ke Jepang mau ditutup, mau diselesai gitu, nggak diadain gitu. Sebenarnya itu bukan mau ditutup ya program magang ke Jepang, itu mau diperbaharui aturannya lagi, karena mungkin aturannya ada yang kurang atau merugikan dari KSC Jepang atau merugikan dari pekerjanya sendiri kayak gitu. Jadi bukan mau nggak diadain ya, tapi mau diperbaharui lagi aturan buat pemagangan ke Jepang kayak gitu loh. Nah, karena peluangnya ini masih besar ya teman-teman. Nah, buat kalian yang masih bertanya-tanya, masih ada nggak peluang buat magang ke Jepang di tahun 2023 ini? Masih ada ya, banyak malah ya. Karena sekarang Jepang lagi ada pemulihan dari pasca corona kemarin, jadi banyak pembangunan pabrik juga, banyak dibutuhin pekerja asing juga. Karena di Jepang itu kekurangan pekerja, jadi ya ngambil dari negara lain. Nah, buat teman-teman saya saranin, sebelum kalian mau proses magang ke Jepang, pilihlah LPK yang bener-bener rekomendasi. Jangan kalian asal pilih, asal masuk ke LPK kayak gitu. Jadi jangan asal masuk, masuk LPK ini, jangan asal kayak gitu. Jadi dipilih-pilih dulu, lihat-lihat dulu LPK-nya. Worth it nggak ini LPK-nya? Bener-bener bisa ngeberangkatin nggak LPK-nya? Jangan sampai karena yang punya temen atau yang punyanya kita kenal, tapi nggak bisa ngeberangkatin, buat apa gitu loh ya. Jadi yang pertama harus dicek dulu LPK-nya, lulusan dari LPK situ ada keberangkatan nggak? Bukan pernah ya, ada nggak keberangkatan? Kalau pernah, jarak setengah tahun nggak ada lagi kan percuma kayak gitu loh. Ada yang tiap bulan keberangkatan ada. Terus lagi udah SO apa belum? Nah, harus dicek dulu ya udah SO apa belumnya. Karena apa? Karena banyak dari teman-teman kita yang ngerasa tertipu, padahal bukan tertipu, tapi LPK-nya belum SO, padahal LPK-nya cuman buat belajar aja kayak gitu ya. Belum berangkat ngerasa ketipu gara-gara LPK. Bukan ketipu, kalian aja yang salah pilih gitu loh. LPK-nya belum bisa ngeberangkatin, dia masih kerja sama orang lain, sama LPK yang SO. Nyari job kan nggak semudah itu kayak gitu loh. Apalagi kalau bahasa Jepang kalian masih amburadul. Jadi pilih LPK yang masih SO. Apalagi ya adalah videonya, udah saya buat berapa video itu ya buat kalian tips sebelum masuk LPK. Ditonton lagi aja videonya. Terus peluangnya gimana? Peluangnya masih banyak, cuman kan saingannya sekarang lebih banyak teman-teman. Saingan buat kalian magang ke Jepang itu tidak hanya 1-2 orang. Sekarang itu banyak LPK-nya berjamuran di mana-mana ya. Seperti saya dulu di Bekasi itu yang dulu saya tahu itu kan ada baru ada Minori ya, yang saya tahu itu di Cikarang Minori. Sekarang udah banyak tuh, udah banyak berjamuran di mana-mana LPK. Jadi buat kalian cek dulu lah, searching dulu LPK rekomendasi kayak gitu. Kemudian prosesnya berapa lama? Nah, minimal kan kalau kalian masuk LPK di tahun 2023, terus belajar kalian bagus, attitude kalian bagus, kalau misalkan kalian lolos, pasti berangkat itu di tahun depan, tahun 2024. Jangan kalian baru masuk pengen tahun ini pengen berangkat, nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Nggak bisa kayak gitu, karena prosesnya sekarang itu lama. Bahkan ada yang nunggu COE sampai setengah tahun kayak gitu kan. Jadi harus sabar lah. Buat kalian yang mau magang ke Jepang itu harus sabar, karena prosesnya itu sekarang
mulai agak ribet ya, karena kemarin ada kasus-kasusnya banyak yang kabur juga, jadi mungkin agak-agak susah kayak gitu loh. Terus lagi buat kalian yang misalkan kalau kalian gagal saat main setsu deh, gagal tes baru pertama kali main setsu terus gagal, terus kalian ngerasa ngedon, jangan sampai kayak gitu ya, karena dulu saya juga sampai dua kali main setsu ya, 2 kali tes. Yang pertama gagal, yang kedua lulus gitu. Jadi yang pertama sama kayak kalian kayak gitu, yang pertama gagal, ngerasa putus asa gitu, kenapa kok bisa gagal kayak gitu. Tapi alhamdulillah mungkin Allah ngirim cara lain, ngirim kaisa lain. Jadi alhamdulillah di tes kedua ini saya lulus kayak gitu. Mungkin ya ini jalannya teman-teman. Bahkan ada yang sampai 10 kali, 20 kali main setsu wawancara tapi nggak lulus ada ya. Jadi jangan dikira kalian masuk LPK main setsu lulus berangkat, nggak bisa kayak gitu ya teman-teman. Prosesnya itu ya kalian itu bersaing, ada yang lolos ada yang enggak kayak gitu loh, karena tiap kaisa nerimanya itu nggak banyak. Jadi mulai dari 2 orang per kali penerimaan job itu cuma 2 orang. Yang ada yang banyak, ada yang kemarin yang di LPK saya yang dulu itu di Nikko Gakko sampai satu perusahaan itu 17 orang sekali nerimanya. Ada yang kayak gitu. Karena mungkin kebutuhannya banyak. Kalau perusahaan-perusahaan kecil-kecil ya paling 2 orang, 3 orang paling banyak kayak gitu ya. Jadi ya kalian harus siap bersaing. Maka dari itu persiapkan buat kalian yang mau main setsu, persiapkanlah bahasa Jepang kalian. Lebih kan suka ada tuh setiap main setsu itu ada penerjemahnya dari orang LPK itu. Nah, lebih baik kalian nanyanya pakai bahasa Jepang, kalian jawab sendiri pakai bahasa Jepang tanpa ada perantara. Itu jadi nilai plus buat perusahaan. Perusahaan gak bakal lihat CV kalian apa lagi kalau kalian bahasa kalian bagus, terus attitude kalian bagus kayak gitu. Udah pasti diterima. Meskipun kalian belum punya pengalaman kerja di pabrik misalkan, nggak ada sertifikatnya buat kerja di pabrik, tapi kalian pernah kerja di tempat lain tanpa ada sertifikat atau paklaring gitu. Tapi kalau bahasa kalian bagus, kaisa juga udah pasti nerima kayak gitu loh. Terus orang-orang dari LPK juga, saconya juga pasti ngerekomendasiin kalian buat langsung diterima kayak gitu loh. Itulah pentingnya bahasa ya teman-teman. Jadi itu tipsnya buat kalian ya. Jadi harus sabar menunggu Jepang itu tidak semudah memutar telapak tangan, tidak semudah membalikan telapak tangan plek kayak gitu kan berangkat, nggak bisa ya, itu ada prosesnya. Terus lagi mungkin itu aja teman-teman buat info kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Mudah-mudahan kalian yang sekarang lagi proses di LPK, lagi belajar bahasa di LPK, kalian harus tetap semangat belajar bahasa Jepangnya. Jadi kejarlah impian kalian ya teman-teman. Mungkin itu dulu ya video kali ini. Mungkin sekarang hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tahu ada video atau enggak ya. Jadi besok juga kerja lagi. Sabtu Minggu ini pasti ke Gemba. Mudah-mudahan Sabtunya kita bisa jalan-jalan lah sekitaran di taman. Kita mau lihat itu sakura ya. Sakura udah mulai ada yang itu juga. Tuh di sana juga ada bunga ya. Kalau kalian lihat. Tuh. Tapi itu putih, nggak tahu sakura atau bukan itu. Itu cantik banget itu. Terus yang itu, yang sebelahnya tuh. Nah itu nggak tahu sakura, nggak tahu apa. Tapi udah layu kayaknya. Tapi yang itu cakep, yang putih. Mudah-mudahan rame deh di sini di Kameyama, karena katanya ada di taman yang di sana, di tempat saya belajar dulu. Mudah-mudahan bisa lah lihat sakura, karena ini pertama kali ya, karena pas tahun kemarin datang ke sini belum lihat sakura. Sakuranya udah beres, kita baru datang. Mudah-mudahan tahun ini bisa lihat lah. Ya pasti lihat sih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang mau magang ke Jepang.
Buat kalian yang baru datang atau baru lihat di video ini, itu berarti kalian sudah melihat satu peluang buat kalian kerja di Jepang ya. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa di like, di share, dan juga di komen. Apapun pertanyaannya insya Allah saya jawab di kolom komentar ya teman-teman. Nanti juga insya Allah lah kalau misalkan udah terpenuhi mah saya mau live ya, mau coba live di YouTube. Mudah-mudahan sekalian sharing informasi buat pekerjaan magang di Jepang, apapun itulah tentang pekerjaan di Jepang, tentang kehidupan di Jepang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu curhatan kali ini, cukup panjang ya. Jangan bosan-bosan kalian nonton videonya. Lihat aja video yang lain, banyak kok. Insya Allah bermanfaat videonya di channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Denul Sakai, salam Yos.